malam ini kita bisa tidur enak. Nenek tua itu pasti sebentar lagi akan kehilangan banyak darah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyalahkan kita. Aku harus nolong nenek. Aku nggak mau nenek meninggal. Saya sudah menduga bahwa kedatanganku ke sini pasti sia-sia. Anak durhaka itu tidak mau mendonorkan darahnya untuk ibunya. Padahal ibunya sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Tapi apa balasan mereka? Ya Allah, bagaimana keadaan istriku? Saya nggak tahu apa yang mesti saya perbuat. Bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan Aminah? Siapa yang bisa menolong saya? Tante Vita! Tante Vita! Tante Vita! Loh, Fandi? Ya ampun, kenapa kamu? Kok nangis? Kenapa malam-malam kesini, sayang? Tante, aku mau ketemu Tante Vita. Oh iya, Vita. Ya, Bu. Ya ampun. Loh, tuh si Fandi. Kamu kenapa kok nangis? Tante, urusan kakek datang. Kata kakek, nenek di rumah sakit. Nenek kekitis. Sini kamu sakit apa? Nenek kekurangan darah. Nenek butuh donor darah. Tapi papa nggak mau. Kata kakek golongan darah ini langka. Tante, tolong antarin Fandi ke rumah sakit. Fandi mau ketemu nenek. Iya, sayang. Kamu tahu nggak rumah sakitnya di mana? Gak tahu. Yaudah kalau gitu tante telepon Karido ya. Iya. Bapak kok belum balik-balik ya? Aku jadi takut terjadi sesuatu sama Bapak. Pak. Pak, gimana Pak? Mas Afan mau Pak donorin darahnya buat Ibu. Seperti dugaan Bapak, anak durhaka itu tidak mau mendonorkan darahnya untuk ibunya. Kalau Bang Manto gimana Bang? Ada Bang yang darahnya sama Ibu? Dok, gue udah sebar di grup. Gue nanyain siapa yang punya golongan darah resus negatif. Nihil, Dok. Kagak ada. Kalau kita tidak dapat donor darah, ibu bisa meninggal. Mama harus bertahan ya. Papa tidak mau ditinggal sendiri, Ma. Sabar ya Pak. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan keluar buat kita. Manto. Ya Pak. Rido. Coba lihat ibu. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menolong anaknya. Tapi anak yang ditolong tidak tahu diri, anak durhaka. Sia-sia saja pengorbanannya ibu. Susah payah ibumu sudah mengandung dan melahirkan Alvan. Tapi anak itu tidak mau memberikan darah walaupun setetes. Padahal kita sudah merawatnya sampai bermandikan darah. Tapi anak durhaka itu tega tidak menolong ibunya.
kakek, nenek. Fandi? Nenek nggak boleh meninggal, Nek. Fandi, kenapa kamu kesini? Aku kan cucu nenek. Jadi Fandi bisa donorin darah nenek. Aku bisa nolongin nenek, Kek. Ya Allah, anak sekecil ini saja mau menolong neneknya. Tapi Alvan, anak kandungnya sendiri gak peduli sama keadaan ibunya. Anak-anak itu benar-benar anak gak punya hati. Untung aja Fandi udah tidur sebelum Bapak datang ke sini. Kalau dia dengar omongan Bapak, Mas, bisa-bisa Fandi maksa-maksa kita untuk datang ke rumah sakit untuk nolongin ibu. Tuh anak memang susah diatur sekarang. Ya itu. Gara-gara Bapak. Anak kita jadi ngelawan terus. Kurang ajar sama orang tua. Nah, Bapak kan sekarang udah nggak tinggal di sini. Kita omongin baik-baik, ntar juga nurut. Saya cek Fandi dulu deh. Perasaan saya nggak enak. Apa, kita juga udah tidur. Fandi? 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 Fandi di mana sih? Fandi? Kemana sih tuh anak? Apa di dapur ya? Fandi? Fandi? Mas? Lagi sih. Mas Alvan? Mas? Apaan sih? Berisik banget. Mas? Fandi, Mas? Fandi? Kenapa, Fandi? Fandi nggak ada, saya cari-cari. Di kamarnya saya cari juga nggak ada. Kamar mandi kamu udah cari belum? Kamar mandi? Kok pintu ini kebuka? Pasti Fandi keluar lewat sini. Mas, ini pasti kerjaan bapak kamu. Bapak itu maksa-maksa Fandi, Mas, untuk supaya Fandi donorin darahnya supaya nolongin ibu. Bapak itu mikir gak sih, Fandi itu masih kecil, Mas. Nanti kalau Fandi mati gara-gara donorin darahnya untuk ibu gimana? Dokter, ini cucu saya Fandi. Dia ingin mendonorkan darahnya kepada neneknya, istri saya, dokter. Usia Fandi masih sangat kecil. Belum diperbolehkan untuk menjadi pendonor. Kami memang tidak memiliki stok darah resus negatif yang sama dengan Bu Amina. Kami masih tetap menunggu, Pak. Semoga saja ada keajaiban orang yang mau mendonorkan darahnya untuk Bu Amina. Tapi Fandi mau nyelamatin nenek, Dok. Tolong ambil darah Fandi, Dok. Fandi gak kenapa-napa, Fandi kuat, Dok. Fandi tidak boleh mendonorkan darahnya. Bapak ngapain, Bapak Fandi? Fandi itu anak saya. Bapak izin sama saya. Tindakan Bapak itu udah ilegal. Saya bisa melaporin Bapak ke polisi. Fandi ini masih kecil, Pak. Nanti kalau dia gimana? Mikir, Pak, mikir. Fandi, sini. Ayo. Gak mau. Ayo, Fandi pulang. Pulang. Fandi, diam. Diam. Kalau mama maksa Fandi bilang ke orang kalau nenek sakit kakak mama. Mama pergi gak? Mas, ayo kita pergi. Fandi gimana? Udah biarin aja. Kalau sampai kenapa-napa sama Fandi, Bapak tanggung jawab. Dokter, tolong ambil darah Fandi, Dok. Tolong. Maaf dok, kondisi Bu Aminah kritis. Kita harus segera mendapatkan donor darah. Dok, tolong ambil darah saya, Dok. Kamu kenapa Fandi di situ sama Bapak? Mas, Fandi itu tadi ngancem saya, Mas. Dia mau ngomong ke semua orang kalau saya yang bikin ibu pingsan. Nanti kalau ibu sampai
Ya, saya masuk penjara. Gak mau saya. Kok Fandi jadi begitu sih? Ya itu ajaran bapak ibu kamu dan tuh kacung itu. Tapi kita ambil sisi positifnya, Mas. Saya punya rencana. Rencana apa lagi? Kalau sampai Fandi mendonorkan darahnya untuk ibu, artinya bapak dan ibu utang budi sama Fandi. Dan di situ kita akan suruh Fandi bicara sama bapak dan ibu untuk bilang ke Pak Tony untuk mengembalikan jabatan kamu sebagai manajer. Istri aku selain cantik, jenius, brilian. Kenapa mama belum ciuman juga ya? Padahal donor darah sudah dilakukan. Pak, sabar ya Pak. Allah pasti mendengar doa kita, Pak. Pak, Fandi di mana, Pak? Ibu. Fandi baik-baik aja kan? Fandi baik-baik aja, Ma. Alhamdulillah ya Allah, Ibu. Tapi kenapa mama nanyain Fandi? Papa ini gimana sih? Mama ada di sana ketika Rina mengajak Fandi suruh minum dan sama-sama mau tiba-tiba Mama pingsan. Malah Mama pusing sekali. Jadi Rina yang bikin mama pingsan? Iya, Pak. Kurang ngajar. Keterlaluan itu anak. Papa jangan, Pak. Pak, Bapak. Rina, tolong susul Papa. Iya, Bu. Ayo makan. Ayo sayang. Fandi, kamu ngomong sama kakek nenek ya, supaya kakek nenek kamu tuh ngomong sama Pak Tony. Jadi papa bisa kembali lagi kerjaannya menjadi posisi manajer. Gimana sih kamu disuruh malah nggak mau? Nurut, jadi anak terus nurut, jangan ngelawan. Enggak. Belain ke papanya. Kok nggak mau ya? sih? Jangan. Ayo. Fandi, sini ikut kakek. Tindakan kamu memang rendah, Rina. Ibumu pingsan, kamu tinggalkan begitu saja tanpa peduli dengan keadaannya. Satu hal lagi, kamu akan saya laporkan ke polisi karena rencana anakmu sendiri. Dan sekarang Fandi ikut saya. Enggak, Fandi itu anak saya, Pak. Anak saya! Tapi kamu kan? Bapak ini kalau mikir pakai otak nggak sih, Pak? Saya itu cuma pura-pura, Pak. Mana mungkin saya akan Fandi mana mungkin? Fandi itu anak saya. Ayo, kita pergi, Fandi. Fandi. Fit, abis masak apa? Ini sayur lodeh, kayak enak deh. Fit, kamu pernah berpikir nggak sih kalau di antara Bu Aminah, Ridho, sama Mas Devana tuh ada hubungan sesuatu? Mbak Diva sebenarnya udah tahu apa belum ya? Kalau mereka itu ibu dan anak. Emangnya Mbak kenapa kok tanya gitu? Ya, kamu lihat sendiri kan. Pas pertama Bu Aminah masuk ke rumah aku yang di Surabaya, Mas Devana tuh kayak menolak kehadirannya gitu. Iya juga sih Mbak. Tapi yang Mbak maksud ini hubungan yang kayak gimana dulu? Ya, aku juga nggak tahu, Fit. Mungkin Bu Aminah sama Ridho punya bikin salah gitu, terus Mas Vano nggak bisa lupain. Ya nggak sih?
Aduh, kalau Mbak tanyanya itu sama aku ya aku nggak tahu lah Mbak. Mending Mbak tanya aja langsung sama Mas Devano. Udah Fit, aku udah nanya. Tapi Mas Vano nggak jawab. Kan katanya Mas Vano itu besar di panti asuhan di Jakarta. Ya aku pikir mungkin aja sebelumnya mereka pernah kenal. Tapi Fit, pas aku tanya di panti asuhan tempat tinggal Mas Vano dulu, katanya nggak ada data bernama Devano. Gawat, Diva makin curiga sama aku. Aku harus lakuin sesuatu biar Diva nggak curiga lagi. Kamu bisa nggak bilang ke Vita, suruh tanya ke Rido soal ini. Soalnya aku penasaran banget, Fit. Kenapa Mas Devano berubah semenjak Bu Aminah tinggal di rumah aku? Oh, iya Mbak, nanti aku tanyain ke Vita ya. Iya Fit, makasih banyak ya. Iya Mbak, sama-sama.